Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya Emma Nuriana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, menurut Gassen. Sedangkan restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Chelsen Gassen. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga penanaman nilai-nilai dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan guru adalah motivasi intrinsik. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tujuannya adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Rancangan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Dengan sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan tahap pertama, menstabilkan identitas, bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tapi, ajukanlah pertanyaan yang membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini, atau dengan saya tidak menanyakan kesalahan tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Pada sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ajukan saja pertanyaan seperti, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4.
perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Melanggar peraturan sekolah. Kasus pertama, Zahra tidak memakai atribut lengkap saat upacara pada hari Senin padahal menjadi petugas upacara. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Zahra, selamat pagi. Kenapa Zahra tidak pakai topi dan dasi? Apakah masih disimpan di tas? Topi dan dasi saya ketinggalan. Ketinggalan? Ya tidak apa-apa Zahra. Ketinggalan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah ada niat dan usaha untuk memperbaikinya. Senin kemarin juga ada temanmu yang tidak memakai topi dan dasi. Ya maaf Bu. Zahra, yang pastinya Zahra melakukan kesalahan ini ada alasannya. Iya Bu, saya bangun kesiangan sehingga berangkat sekolahnya tergesa-gesa. Ya, nggak apa-apa, tergesa-gesa sampai lupa hari ini upacara. Ya Bu. Ya tidak apa-apa Zahra, itu sudah bagus. Hanya ketinggalan topi dan dasi. Tapi Zahra berangkat ke sekolahnya itu sudah tepat waktu, sehingga Zahra datang ke sekolahnya tidak terlambat. Zahra, apakah tidak memakai atribut upacara seperti topi dan dasi merupakan melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, melanggar. Keyakinan kelas yang mana yang sudah Zahra langgar? Saya tidak disiplin Bu. Zahra, apakah Zahra meyakini prinsip disiplin ini? Iya Bu, saya disiplin. Apakah Zahra bersedia memperbaiki masalah disiplin? Sedia Bu. Bagaimana Zahra akan memperbaiki masalah disiplin ini? Saya akan coba untuk menyetel alarm saya di rumah Bu dan minta bantuan Mama untuk mengingatkan saya. Baik Zahra, berarti Zahra akan menyetel alarm di rumah dan dibantu Mama untuk mengingatkan supaya Zahra tidak lupa untuk besok Senin memakai topi dan dasi. Baik Zahra, ada lagi yang perlu dilakukan supaya hari Senin besok kamu tidak lupa lagi membawa atribut upacara seperti topi dan dasi? Zahra, jadi Zahra kalau bisa memperbaiki masalah disiplin ini, sudah memperbaikinya, mau jadi orang yang seperti apa Zahra? Menjadi orang yang disiplin dan mandiri. Kalau seperti itu Zahra, terima kasih atas kerjasamanya ya. Sekarang Zahra kembali ke barisan untuk siap-siap melaksanakan upacara. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aurelia Ramadhani, kelas 6 di SD Negeri Salebu 07. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru untuk dapat menemukan solusi tentang kesalahan yang saya lakukan. Saya harus belajar disiplin waktu dan belajar mandiri. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, melanggar peraturan sekolah. Alfiansah sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Alvin tahu kenapa Alvin Bu Guru panggil? Tahu Bu Guru. Alvin datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.30 menit Bu. Alvin tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 Bu. Sekolah kita masuk jam 7, tapi Alvin datang ke sekolah jam 7.30 menit. Alvin tahu apa artinya? Tahu Bu, artinya saya terlambat Bu. Ya, Alvin sudah terlambat berapa kali? 6 kali Bu. Alvin sudah terlambat 6 kali. Menurut Alvin, salah apa tidak datang ke sekolah itu terlambat? Salah Bu. Menurut Alvin salah? Ya, baiklah.
setiap orang itu bisa melakukan kesalahan, tetapi Alvin harus belajar dari kesalahan tersebut. Harus ada niat dan usaha untuk memperbaikinya. Mari kita cari solusinya secara bersama-sama, Alvin. Baik, Bu. Pasti ada alasannya kalau Alvin itu datang ke sekolah terlambat. Karena saya sering tidur larut malam, Bu, sambil main HP, sehingga kurang tidur. Baiklah, menurut Alvin, keyakinan kelas yang mana yang perlu Alvin tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain, Bu. Setuju. Jadi Alvin meyakini dengan prinsip saling menghargai tersebut. Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Alvin bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Sangat bersedia, Bu. Ya. Bagaimana Alvin memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mencoba untuk menyetel alarm untuk saya di rumah, Bu. Baiklah, kalau Alvin lupa menyetel alarm, adakah orang yang bisa membantu Alvin untuk mengingatkan di rumah? Ada, Bu, ada kakak dan ayah di rumah. Ada kakak dan ayah di rumah. Jadi, ada yang perlu dilakukan lagi tidak supaya Alvin tidak datang terlambat lagi ke sekolahnya? Tidak ada, Bu. Bagus, Alvin. Setelah Alvin bisa memperbaiki kesalahan ini, Alvin mau jadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang disiplin dan mandiri. Alvin ingin jadi orang yang disiplin dan mandiri. Bagus sekali. Terima kasih ya Alvin atas kerjasamanya. Sekarang Alvin boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan belajar. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansad, kelas 6 di SD Negeri Selebu 07. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru untuk dapat menemukan solusi supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah. Saya harus belajar membagi waktu untuk kegiatan sehari-hari. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.